Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rini bisa dengar suara saya? Iya, selamat malam, Mbak. Iya, baik. Ini sinyalnya kurang bagus ini. Tadi beberapa kali lost connection. Iya, mudah-mudahan nanti sampai selesai nggak ini, nggak hilang-hilang ya sinyalnya. Baik, bagaimana kabarnya, Mbak? Mbak Rini ini yang nama nama lengkapnya Mbak Kodrat Wahyu Setiori, iya. Iya, saya masih ini Mbak, masih agak nggak sehat, ya, masih batuknya itu, batuk dan pileknya nggak tuntas-tuntas. Mbak selama di Taiwan juga ini ya, menggunakan asuransi NHI. Iya, National Health Insurance, iya. Iya, menggunakan itu atau enggak, Mbak? Atau asuransi swasta? Oh, tidak ya. Tapi pengalaman kalau misalnya pas sedang sakit begitu datang ke klinik gitu ya, atau ke rumah sakit, atau beli obat sendiri, atau bagaimana? Pakai apa, Mbak? Ini kok nggak bisa ya, putus ini ya, nggak jelas. Iya, oh gitu ya. Iya, kata teman yang ini, teman saya yang pernah menggunakan asuransi NHI ya. Ya, jadi setiap kali ke klinik gitu, untuk registrasi pendaftaran 150 ya. Terus ya sudah itu aja 150 kayaknya. Tapi nanti ini sudah dapat obat dan ini ya, sudah periksa di klinik itu. Apa begitu, Mbak? Mbak juga? Oh iya. Saya soalnya ini apa tidak menggunakan NHI. Saya asuransi swasta. karena karena ini waktu datang dan waktu pulang saya itu nggak memenuhi syarat. Jadi terlalu lama pulang di Indo, waktu di sininya nggak terhitung komplit gitu untuk syarat NHI. Setelah pertama kali kedatangan yang pertama kali itu loh, Mbak. Jadi sampai sekarang saya nggak itu. Ini kalau agak kurang sehat, ini agak repot. Saya belum pernah mengklaimkan yang asuransi swasta saya itu, yang Katai itu belum pernah. Iya, ini sih covernya yang di cover ini relatif beda ya antara NHI sama ini sama yang swasta. Kalau swasta ini apa hanya 1.000 klaimnya per hari gitu, ya. Tapi nggak tahu kalau untuk ke klinik itu registrasi pertama berapa gitu. Kalau yang NHI kan ini ya, apa waktu sakit klaimnya dia satu harinya kan kayaknya nggak dibatasi ya, atau bagaimana gitu ya. Terus 1.500 atau berapa gitu, ini ya selisihnya di situ. Iya, selamat malam Mbak Mila. Mbak Mila, apa kabarnya? Malam hari ini nanti
Setelah ini ya slide setelah tatap mukanya apa istilahnya materinya sudah selesai kita bahas, saya mau tampilkan rekapitulasi yang sudah UTS sama yang sudah ngumpul tugas sama ini ujiannya UTS-nya sudah saya koreksi. Oh gitu ya. Iya karena tanggung jawabnya ini Mbak ya, bos ya. Oke. Saya besok nampaknya ini mau ke klinik yang apa? Klinik sekolah yang ya kampus. Yang bukanya itu seminggu cuma cuma 2 kali ya, Senin sama Kamis, dan itu jamnya cuma 1 jam 2 jam gitu. Aneh, nggak kayak di Indo. Baik. Jadi pada malam hari ini sambil menunggu teman-teman yang lain ya, kita sampai pada pertemuan ke-14 ya. Jadi 2 pertemuan lagi semester ini berakhir ya, gitu ya. Jadi nanti insya Allah nanti di pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir kita UAS ya. Iya, terima kasih Mbak. Batuknya ini loh nggak reda-reda ya. Jadi suara saya juga agak ini ya, agak bindeng. Flu-nya nggak tuntas-tuntas juga. Musimnya kan sudah mulai agak-agak ini ya Mbak ya, agak-agak kurang jelas gitu ya sekarang ya. Sudah mulai ada kadang panas, kadang hujan, rendeng gitu ya. Sudah mulai autumn ke winter ya. Iya. Jadi di pertemuan ke-14 ini nanti kita akan membahas 2 subtopik ya, 2 subtopik. Terus kemudian nanti di akhir saya tampilkan rekapitulasi itu ya. Nah, setelah saya koreksi, ya itu teman-teman kemarin gimana ngerjakan soalnya? Gampang atau sulit ya? Di UTS-nya? Sepertinya ini ya, sepertinya mudah ya. Tanpa belajar pun bisa gitu ya. Tapi itulah bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia jawabannya itu relatif banyak yang menjebak gitu ya. Mau jawab apapun tuh kayaknya bener gitu. Mau milih ini kok mirip, ini mirip gitu ya. Nah itu persoalannya. Kenapa ini teman-teman dari soal 25 itu ini betulnya itu juga nggak begitu banyak gitu ya. Jadi saya ini sedikit agak khawatir gitu kalau nanti pas unasnya ini kalau nggak betul-betul disiapkan ini sepertinya jawabnya betul tapi kurang tepat gitu ya. Jadi harapan saya ini ya di semester depan insya Allah kalau saya masih jadi tutornya tatap muka untuk sisa pelajarannya yang sisa kurang lebih 3 bab 4 bab itu kita agak genjot, kita agak apa istilahnya kita agak push gitu ya sehingga nanti sisa waktunya lebih banyak ke drill soal gitu ya. Nah, itu memang fenomena yang dulu dihadapi kakak kelas Anda juga ya. Jadi ketika sempat try out atau pas latihan gitu juga dari soal 50 itu betulnya juga kurang lebih ini ada yang nggak sampai 60% gitu. Jadi ada yang di bawah 40%, ada yang di bawah 50% gitu loh. Paling tinggi mencapai itu 70 nilainya gitu. Padahal itu bahasa Indonesia ya. Jadi ini apa memang sedikit harus teliti dan ini bisa punya strategi untuk ngadepinya gitu loh ya. Harus ada trik-triknya gitu. Nah, itu yang harapan saya
ini teman-teman bisa nanti sedikit fokus gitu ya, meluangkan waktu untuk belajar, khususnya kalau ngadepin soal yang seperti ini gimana biar tidak terkecoh gitu ya. Nanti kalau waktunya masih ada, nanti kita sama tampilkan soal yang UTS kemarin. Ya, itu paling banyak dari soal 25 itu ini paling banyak salah itu 20. Ya. Jadi betul 5, betul salah 12, salah 11, salah 14, salah 16, salah 17, salah 13 dan salah 12. Iya, kalau misalnya kan 25 ya, jadi satu soalnya kan nilainya 2 ya. Iya kan, nilainya 2. 2, berarti kalau misalnya betulnya 5 ya dapatnya ini. Makanya ini saya ingin tahu sebenarnya uh, menganalisisnya seperti bagaimana gitu, sehingga persepsi-persepsi yang keliru nanti bisa diluruskan. Iya, selamat malam Mbak Tri, selamat malam Mbak Nuri. Baik, ini sudah 4 orang nih membernya, sudah lumayan banyak ya. Mari kita mulai ya. Nah, ini ya, untuk yang topik pertama, ini bagaimana caranya bisa mengajukan saran perbaikan informasi ketika misalnya kita diminta untuk memberikan saran untuk mengkritisi sesuatu atau untuk memperbaiki sesuatu informasi gitu ya. Mbak Nuri ini mesti ya. Iya Mbak, nanti saya ada. Karena kemarin kan juga itu yang Trilunas yang kakak kelas Anda itu kebetulan saya juga yang megang, jadi relatif banyak ini soal-soalnya ya. Iya, nanti biasanya nanti sama tim KPC semester depan itu dipakai untuk drill. Nanti nampaknya gitu, nggak tahu nanti setelah tanggal Desember tanggal 2 kan terakhir tuh ya, itu biasanya kan libur seminggu, seminggu apa 2 minggu gitu ya. Nah, berarti nanti kemungkinan di awal Desember ya, awal Desember tuh mungkin masih mata pelajaran biasa, nanti sekitar bulan apa gitu ya, mulai Januari atau Februari gitu, biasanya mulai drill ya. Ya, baik. Jadi untuk topik yang sekarang ini ya topiknya tentang bagaimana caranya kita memberikan saran ya ketika diminta untuk memperbaiki suatu informasi agar efektif gitu. Nah, artinya seseorang yang memberikan saran atau seseorang yang memberikan informasi itu bisa jadi ini tidak pas gitu ya, atau istilahnya ya isi pesan dari ininya disampaikan gitu ya, akan tetapi mungkin urutan penyajiannya, cara penyampaiannya, pemakaian bahasanya nggak pas begitu ya, sehingga ketidakefektifan isi pesan itu atau isi informasi itu menyebabkan uh, ini penerima pesannya atau pembacanya atau pendengarnya itu tidak bisa mengerti dengan jelas gitu ya. Jadi oleh karena itu ketika menyampaikan informasi sebisa mungkin itu disampaikan secara efektif gitu agar tidak terjadi ini kegagalan ibaratnya gitu, kegagalan dalam berkomunikasi gitu ya. Nah, kalau yang dimaksudkan itu memberikan informasi secara langsung, itu artinya adalah secara lisan ya. Jadi misalnya saja ketika Anda diundang dalam sebuah rapat, atau Anda hadir dalam sebuah seminar, atau Anda hadir dalam sebuah pertemuan begitu ya.
Terus kemudian di situ ada forum, di mana ada forum ini tanya jawab gitu ya, atau forum diskusi gitu. Nah, Anda diminta untuk memberikan atau menyampaikan informasi begitu, atau menyampaikan ide gitulah ya, atau menyampaikan pendapat begitu ya. Nah, dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan ide atau menyampaikan informasi yang secara lisan itu ya, itu yang kadangkala maksud kita belum tentu bisa ditangkap dengan baik gitu. Apalagi jika jika ini ya dadaan gitu, nggak ada persiapan sebelumnya gitu. Jadi kadang kurang sistematis, kadang melompat-lompat gitu ya. Dan bahasa yang disampaikannya kurang terstruktur dengan baik dan benar. Ya, seperti itu. Jadi ada baiknya kita itu perlu persiapan gitu. Persiapan itu bagaimana maksudnya? Ya, ketika misalnya kita datang ke sebuah rapat, kita datang ke sebuah pertemuan, atau kita datang ke sebuah event atau seminar, minimal kita tahu ya itu tuh tentang apa. Nah, minimal itu aja. Jangan datang tapi tidak tahu. Oh ternyata bahas ini toh. Nah itu jangan sampai ya. Jadi dengan kita tahu tema umum, minimal kita ada suatu orientasi gitu. Minimal kita ada suatu bayangan ya atau suatu gambaran. Oh nanti ini akan membahas ini nampaknya. Jadi mindset kita minimal juga sudah ada ini ya, ada wawasan sebelumnya gitu. Nah, terus kemudian jika kita diminta untuk pada akhirnya menanggapi ketika seseorang menyampaikan informasi itu ya, maka kita identifikasi yang kurang itu di bagian mana dan yang kurang penting itu di bagian mana. Jadi yang penting itu sudah tersampaikan atau belum, atau malah yang disampaikan itu malah hal yang nggak penting. Nah, gitu itu yang kita harus tahu ya. Nah, terus kemudian klasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu ya. Artinya adalah oh ini yang dibahas ini mengenai isu ini toh. Yang dibahas ini mengenai pembahasan ini. Jadi minimal kita ini bisa sedikit mengklaster ya, sedikit mengklasifikasi ya kriteria-kriteria tertentu ya. Dirangkum, dipahami, kemudian kita sampaikan kembali dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, itu ya minimalnya itu. Jadi ketika misalnya tanggapan dari orang lain itu dirasa kurang pas, maka sebagai anggota kelompok, misalnya gitu ya, ini misalnya dalam berkelompok, kita bisa menambahkan atau kita bisa memperbaiki atau kita bisa menyampaikan kembali isi pesan yang disampaikan oleh kolega kita atau teman kita itu tadi dengan langkah-langkah yang seperti itu tadi ya. Ya ada kalanya seseorang maksudnya itu adalah menjelaskan tentang A, misalnya begitu. Tetapi ngomongnya itu bulat dulu, muter gitu ya. Baru kemudian menuju ke A, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau mau ke ini Taipei Main Station, Anda lewat dulu ke jalur ini, misalnya lewat dulu ke Silin gitu, terus kemudian baru muter lah, misalnya gitu. Padahal dari misalnya dari Taoyuan mau menuju ke Suan bisa langsung gitu ya, tapi kita muter dulu. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu, ada yang tidak to the point gitu ya. Nah, gaya orang masing-masing gitu ya. Tapi apapun gayanya itu sesungguhnya ketika menyampaikan informasi harus disampaikan dengan ini jelas ya. Iya Mbak Tri, apakah Mbak Tri ini pernah muter-muter Mbak? mau menuju Taipei Main Station muter dulu Mbak. Terus kemudian yang nggak kalah pentingnya lagi, ketika misalnya kita sudah tahu, oh teman tadi menyampaikannya kurang ini, kurang A, kurang B, kurang C, misalnya gitu. Maka kita harus identifikasi di mana letak kekurangan dan kelemahannya, ya kan?
Nah, kemudian kita setelah tahu kekurangannya di mana, kita perbaiki. Ya, kita perbaiki artinya kita isi di bagian mana yang kurang dan itu harus bagaimana penyampaiannya. Nah, itu yang harus kita upayakan untuk bisa dipahami orang lain ya, seperti itu. Ya, nah ini ya itu tadi di topik pertama intinya hanya membahas itu ya, hanya membahas bagaimana caranya ketika ketika ada penyampaian informasi, memberi tanggapan, tapi itu kurang pas, maka sikap kita bagaimana? Nah, itu tadi ya, sikap kita adalah memberikan istilahnya kita harus seperti kayak memiliki suatu tanggung jawab atau suatu keharusan ya atau suatu sebaiknya alangkah baiknya gitu ya alangkah baiknya kita jika itu memang dalam satu kelompok kita ya maka kita berusaha untuk menyampaikan kembali perbaikan perbaikan ini informasi yang tadi disampaikan yang masih kurang begitu dengan bahasa yang masih yang baik dan benar ya. Iya. Uh, ini Mbak Tri ini sudah mahir ya Mbak menggunakan ininya gadgetnya ya. Nah ini sekarang ini topik yang berikutnya ya di bab kalau nggak salah yang di bab keempat atau bab kelima gitu ya di modul Anda ya coba nanti dicek ya. Ini isinya agak beda dari yang topik sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin sedikit bisa saya skip ya, informasinya nggak begitu nggak begitu banyak hal yang harus kita perhatikan betul gitu ya. Nah sekarang yang berikutnya adalah ini lebih ke arah karya sastra ya. Nah, jadi perbedaan karya sastra. Nah ini teman-teman. Saya mau tanya, di angkatan ketiga ini apakah ada yang namanya Mailda? Maildu apa Mailda gitu? Mailda, apakah ada? Karena ketika saya ngoreksi soal ya, beliaunya ada info ke FB saya dan menyerahkan lembar jawab apa istilahnya jawaban, tapi soalnya saya kan 25, dia jawabnya 50. Berarti ini kan sepertinya saya agak asing gitu dengan angkatan nama ini gitu. Di angkatan ketiga apakah ada siswa baru namanya Mailda? Dia menulisnya sih di angkatan kedua gitu. Angkatan kedua. Nulisnya begitu. Jadi sudah lulus ya? Saya bingung. Tapi inbox-nya ya bersamaan dengan jadwal Anda waktu menyerahkan UTS itu gitu loh. Saya kiranya di situ. Oke, baik teman-teman, ini untuk yang topik kedua itu adalah kita bisa membedakan ya karakter karya sastra pada tingkat pada tiap periode ya. Ini saya masih ingat betul dulu di awal-awal Anda semester ketiga ya. Ini sudah pernah kita bahas ya. Bahwasanya karya sastra itu terbagi menjadi beberapa periode gitu ya. Beberapa ini angkatan gitu loh ya. Yang dimana di tiap-tiap angkatan itu memiliki suatu kekhususan atau sesuatu karakteristik yang khusus gitu ya masing-masingnya itu sedikit memiliki penekanan sendiri-sendiri gitu ya jadi misalnya ada karya sastra yang dulu dilahirkannya itu pada tahun
1920-an. Maka itu akan sedikit berbeda jika misalnya karya sastra itu dihasilkan pada 1930-an, 10 tahun kemudian gitu ya. Atau yang itu dilahirkan pada tahun kemerdekaan 1945, maka nuansanya juga akan cenderung bagaimana gitu ya. Mungkin kalau cenderung pada tahun-tahun yang kemerdekaan, nuansanya lebih banyak ke arah patriotisme gitu ya misalnya, atau lebih ke arah ini kepahlawanan begitu, atau lebih ke arah ini ya nasionalisme misalnya seperti itu ya. Nah, berbeda dengan jika misalnya karya sastra itu dihasilkan atau dilahirkan pada tahun setelah-setelahnya gitu. Ini batuk, Mbak. Batuknya ini. Diminumin juga ini. Apa? Dia penyebabnya ini sih. Agak-agak gimana gitu, saya juga nggak tahu. Sehat, Mbak Dri? Mbak Dri Isna, sehat. Ya, jadi di periode karya sastra itu, di periode karya sastra Indonesia itu ya, akan terbagi menjadi beberapa periode-periode begitu ya. Yang pertama yaitu periode angkatan 1920 atau sebagian orang menyebutnya adalah angkatan Balai Pustaka begitu ya. Jadi ini yang pertama, angkatan ini Balai Pustaka ya. Tepatnya yaitu tahun 1920 sampai 1933 ya. Jadi awal 30-an. Ya, jadi ini adalah periode pertama. Jangan lupa ya Mbak Nuri ya, ini kopinya. Kalau ke 7-Eleven. Ini angkatan pertama ya, jadi angkatan atau periode pertama ya, angkatan Balai Pustaka namanya ya. Nah, angkatan Balai Pustaka ini dia ini pada saat pemerintahan Belanda ya. Jadi waktu itu Indonesia dijajah oleh Belanda, maka nuansa karya sastra yang dimunculkan pada saat itu ya lebih ke arah ini ya, mungkin lebih ke arah penderitaan ya, seperti itu. Jadi makanya beberapa karya sastra yang ini ya, yang dilahirkan di sana bisa berupa, yang utama di sini adalah berupa prosa atau karangan ya, atau berupa puisi ya. Jadi judul-judulnya pun ini ya, kayak ini misalnya Merari Siregar ya, Azab dan Sengsara. Ini kan kayaknya populer sekali ya. Kalau nggak salah dulu waktu zaman saya kecil itu di TVRI waktu itu ya. Kalau sekarang kan televisi sudah banyak macamnya ya. Kalau di Indo, kalau dulu kan ya hanya TVRI ya. Di TVRI itu ini film pernah didramakan ya, pernah difilmkan. Kalau nggak salah dibuat serialnya gitu loh. Dan itu ini sangat terkenal waktu itu ya. Jadi berupa prosa yang hampir ke arah novel ya. Jadi waktu itu si ini judulnya Azab dan Sengsara ini, masih ingat nggak ada teman-teman yang
mungkin ini ya karena teman-teman ini lahirnya kan ini ya angkatan 1990-an semua ya. Jadi ini mungkin tidak ngumani gitu ya. Nah, tapi ada alangkah baiknya jika kita tahu sejarah ya. Jadi kita tahu dulunya bagaimana kan gitu ya. Nah, khususnya pada ini ya novel yang atau karya sastra berupa karangan ya, tulisan ini yang berupa yang dilahirkan oleh atau diciptakan oleh Merari Siregar ini yang berjudul Azab dan Sengsara ini intinya dulu tentang fenomena kawin paksa ya. Jadi gimana anak-anak gadis pada zaman itu belum waktunya kawin gitu ya. Nah, itu sudah diinginkan gitu, sudah dinikahkan gitu ya. Jadi ini ya. Nah, ini ada ciri-cirinya lagi nih, pada angkatan balai pustaka ini ya, balai pustaka ini ya. Ini nih para pengarang yang terkenal saat itu ya. Mara Rusli ini juga terkenal sekali, Siti Nurbaya ya. Sehingga teman-teman kalau misalnya pernah mendengar zamannya Siti Nurbaya, berarti apa? Siti Nurbaya ini juga fenomenanya waktu itu hampir mirip dengan Azab dan Sengsara ya. Siti Nurbaya ini juga seperti itu ya, dinikahkan dengan orang yang mungkin tidak dicintainya gitu. Apa Mbak Tri? Jadi ciri-ciri karya sastra yang muncul pada tiap periode itu memiliki sendiri-sendiri ya, memiliki ciri-ciri sendiri-sendiri ya. Kalau khususnya pada angkatan ini ya, pada angkatan Balai Pustaka ini, cenderung coraknya itu lebih ke arah ini. Romantisme, tapi yang sentimental ya. Jadi ya karena ini ya, nuansa-nuansa masa penjajahan juga menyebabkan dia agak-agak ini ya, agak-agak merasa cenderung sentimental gitu ya. Dan yang diceritakan itu adalah realitas kehidupan masyarakat saat itu gitu ya. Iya, Siti Nurbaya yang sama Datuk Maringgih itu bukan ya Mbak? Jadi lebih ke arah ini ya adat, kawin paksa, terus kemudian pengisahan tokohnya itu lebih ke arah ini ya karakter orang yang mau ditonjolkan itu ini langsung bisa digambarkan melalui ilustrasi dari naratornya ya. Dan ini istilahnya fenomena-fenomena yang ditulis dalam cerita itu adalah ya cerita saat itu ya, seperti itu. Iya, kalau zaman sekarang gitu kira-kira masih ada nggak ya yang kayak zamannya Siti Nurbaya? Kalau misalnya teman-teman yang berada pada posisi Siti Nurbaya gitu gimana? Siti Nurbaya kalau zamannya sekarang kalau ini ya kalau misalnya laki-lakinya nggak kayak Datuk Maringgih itu mau ya, misalnya kayak bintangnya film Korea gitu, drama Korea gitu mungkin ya nggak nolak ya. Apalagi ini ya tajir begitu ya, nah itu malah nggak nolak sama sekali ya meskipun ini ya dikawinkan secara paksa. sudah ini ya sudah hampir tidak ada ya, hanya di bagian belahan bumi sebelah mana gitu ya, atau di Indonesia sebelah mana gitu ya, mungkin yang masih ada yang sedikit-sedikit seperti itu ya, atau hampir sama sebenarnya, cuma kemasannya yang lebih modern gitu loh ya. Jadi misalnya saja pengusaha bisnis gitu ya, sama-sama pengusaha bisnis di mana orang tuanya sama-sama nggak mau kehilangan
nggak mau kehilangan ini ya apa istilahnya uh, warisan atau nggak mau kehilangan apa gitu ya, sehingga ini harus dikawinkan dengan anaknya si itu gitulah. Nah itu kan cerita-cerita yang sering diangkat toh. Jadi yang kemasannya yang lebih modern gitu ya kalau yang seperti itu. Yang artinya jangan sampai inilah kekayaannya itu jatuh ke tangan orang lain gitu loh ya. Jadi lebih baik masih kerabat sendiri gitu ya. Itu umumnya begitu. Oke. Nah, jadi ini yang di periode 1920 atau angkatan pertama atau periode pertama, angkatan Balai Pustaka ya. Dan puisinya yang terkenal ini ya, yang dikeluarkan oleh ini pengarang Yamin, Rustam Effendi, Sanusi Pana ya. Tuh ya. Terus yang berikutnya setelah tahun angkatan pertama, maka ada berikutnya yaitu periode kedua ya. Periode kedua tahun 1930-an. Jadi kalau tadi kan 1920 sampai 33, berarti ini umumnya berarti ini 33 ke atas gitu ya. Yang disebutnya adalah pujangga baru, angkatan pujangga baru ya. Nah, tentunya karena periode tahunnya sudah berbeda, maka dia pun memiliki suatu ini ya, suatu ciri sendiri ya. Cepet banget, Mbak. Namanya dekat, Mbak Yuri. Oh iya, teman-teman sudah pernah ini ya, sudah pernah menggunakan fasilitas apa yang ditawarkan oleh 7-Eleven itu kirim uang melalui 7-Eleven. Ya, ini Mbak sinyalnya agak jelek nih Mbak. Jadi ini ya, periode kedua ya, 1930-an ya. Jadi ini periode pujangga baru. Dia terkenal juga dengan uh, dengan ini karya sastra prosa dan juga puisi ya, dan juga drama. Jadi kalau di 30-an itu drama sudah mulai ada ya. Jadi kalau yang di 20-an tadi masih hanya ada prosa dan puisi saja ya. Nah, pada tahun 1930-an kira-kira nuansanya apa nih gitu ya. Nuansanya yang dibangun ini apa pasti berbeda dari yang tahun 20-an, uh, tapi kurang lebih perbedaannya nggak terlalu signifikan gitu. Ya, ini sinyalnya memang agak jelek, Mbak. Agak jelek ini dari servernya agak jelek nih. Nah, angkatan pujangga baru ini ya, atau disebutnya tadi ya, angkatan nah, angkatan pujangga baru ini ya, itu adalah mulai 1933 sampai 1942 ya. Jadi ini mulai angkatan pujangga baru ya. Kenapa kok disebut ini ya pujangga baru? Karena ini sebenarnya nama pujangga baru ini adalah nama sebuah majalah ya, nama sebuah majalah yang didirikan oleh STA Sultan Tahdir Ali Sabana ya. Nah ini beliau ini Sultan Tahdir Ali Sabana ini mempunyai suatu ini apa ya, mendirikan sebuah kayak ini ya
seperti sebuah penerbitan gitu ya, yang dimana dia itu ini konten ke majalah gitu. Majalahnya namanya Pujangga Baru. Nah, Pujangga Baru ini digunakan untuk wadah ya, wadah untuk ini ya, menerima atau menerbitkan karya sastra dari seniman saat itu ya. Jadi kalau pada periode yang 1930 ini ya, dia isi ceritanya, temanya lebih ke arah ini, sudah nggak lagi ke arah adat, kental adat yang kayak itu enggak ya. Jadi dia sudah lebih modern sedikit gitu ya. Khususnya dia lebih ke arah tapi ini masih berupa sentimental juga karena sukanya mengangkat tema-tema yang berujung pada kematian yang tragis gitu ya. Jadi masih isu budayanya juga masih cukup kental, kemudian pemerintahannya pun masih pemerintahan Belanda kolonial ya, jadi masih zaman-zaman itu sebelum merdeka ya. Iya mbak, sinyalnya jelek mbak. Terus kemudian periode angkatan ketiga itu periode angkatan 45 ya. Periode angkatan 45 itu dia lebih ke arah ini kan ya, pada masa kemerdekaan kan ya. Jadi karyanya yang dilahirkannya pun ini lebih banyak ke arah nuansa-nuansa perjuangan, nuansa-nuansa kemerdekaan, nuansa-nuansa perang begitu ya. Oke. Ini pelopor-pelopornya ya. Dan Chairil Anwar sudah mulai muncul juga di tahun 45 itu ya. Kemudian tahun 50 ya, periode karya sastra tahun 50, terus kemudian tahun 60 ya. Jadi itu ya beberapa periode-periodenya. Jadi saya ulangi, saya tuliskan di sini. 1920, 1930, terus kemudian 1945, 1950, 1960, terus berikutnya 1966 ya, terus kemudian 1970 sampai dengan sekarang ya. Jadi ini beberapa periodisasi karya sastra Indonesia ya. Jadi tentunya dari beberapa angkatan itu sampai dengan sekarang ya, khususnya ini semakin kesini juga semakin modern intinya ya, cerita-ceritanya atau tema-temanya yang diangkatnya ini lebih mengilustrasikan ini ya apa keadaan penduduk atau keadaan wilayah saat ini ya, sesuai dengan ininya. Jadi teman-teman jika misalnya ingin mengidentifikasi apa karya sastra, apa ciri dari karya sastra di setiap periodenya, maka dilihat ini istilahnya tahunnya ya, tahunnya sebelum kemerdekaan sama setelah kemerdekaan. Tentunya yang sebelum kemerdekaan ya relatif ini ya kita bisa menebaknya ya, tentunya pada masa penjajahan Belanda misalnya begitu ya. Nah ini pada saat kemerdekaan pasti berjiwa perjuangan gitu ya, dan setelah kemerdekaan ini menyampaikan tentang pasca kemerdekaan seperti itu ya, sampai dengan yang saat ini. Jadi ini beberapa periode-periode karya sastra Indonesia di mana semuanya itu memiliki ciri masing-masing ya. Oke, itu aja ya inti dari yang topik kedua kita itu. Ini nama-nama tokoh-tokoh yang cukup populer pada masa-masa angkatan-angkatan masing-masing ya. Berarti umumnya di Indonesia
karya sastra berupa prosa dan puisi itu sudah ada sejak tahun dulu ya, sudah ada sejak tahun atau periode pertama. Sudah ada sejak periode pertama ya. Sementara untuk drama itu muncul saat setelah periode kedua gitu ya, dan menghilang lagi di periode berikutnya begitu. Sehingga yang tetap bertahan itu adalah karya sastra berupa prosa dan puisi ya, cenderung itu ya, yang di tiap-tiap angkatan yang cukup masih stabil gitu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini saya tampilkan rekapitulasi ini pengerjaan tugas teman-teman sama UTS ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah ini ya, yang sudah mengerjakan baik tugasnya maupun UTS-nya ya. Yang di sini yang sudah cukup komplit, yang sudah lengkap itu 4 orang saja Mas Ian ya. Mbak Nuri, Mbak Atunia, Mbak Triisna, Mbak Triisna sregep nih. Mbak Rini, Mbak Kodrat Wahyu ya. Yang lain sudah UTS-nya sudah semua, tetapi untuk tugasnya belum ya. Nah, jadi harapan saya, nah ini kan masih tersisa waktu 3 minggu atau 2 minggu lagi berikutnya. Nah, itu ini bisa dikejar ya. Nah, ini yang saya bilang teman-teman, setelah saya koreksi ya, iya Mbak Tri sudah. Nah, setelah saya koreksi ini ya, ini salahnya ya, jadi bukan benernya. Jadi ini adalah salahnya dari soal 25. Ya, jadi relatif masih cukup rendah pencapaiannya ya. Jadi di mana letak ininya, di mana letak terkecohnya gitu ya. Iya itu Mbak. Kok bisa ya Mbak Rini ya? Saya biasanya ini, iya ini salahnya Mbak, bukan benernya loh ya. Jadi yang salah paling sedikit Mbak Rika Yani, ya. Yang salah paling banyak sementara ini ya ini Mbak Rini. Hanya nanti akan saya verifikasi kembali apakah ini benar dalam koreksi yang kedua, maksud saya ngitungnya nggak keliru gitu ya, nanti akan saya pastikan kembali ya. Iya, jadi kalau dari soal 25 ya, dari soal 25 misalnya saja Mbak Nuri betulnya kan 12 berarti ya, 12 kali 2, 24 masih ya nilainya. Kok 24? Soal 25, satu butir soalnya nilainya 4 berarti ya. Lupa saya. Berarti 4 kali 13, 4 kali 12. 48, belum mencapai 60 ya. Sementara batas KKM Anda kelulusan itu kan minimal kalau bahasa Indonesia itu KKM-nya 75. Ayo, kalau misalnya Anda nggak ngumpul tugas, saya harus dongkrak dari mana? Ya. Selain nilai keaktifan, selain nilai masuk, saya harus mencari kekurangannya dari mana? Apakah bisa dicarikan di night market gitu?
Kalau nggak bisa kan berarti teman-teman harus submit ya. Iya, ini fenomenanya. Makanya saya juga heran gitu ya. Wah, ini berarti uh, ini berarti uh, apakah teman-teman yang ini apa istilahnya kurang teliti gitu ya, atau karena terlalu mudah soalnya sehingga terus kemudian jawabnya ini cepet-cepet gitu atau kurang sulit ya, nanti makanya nanti yang di UAS kita isai saja ya, kita coba isai ya, jadi untuk melihat pemahaman Anda seperti apa. Oke, nah ini saya upload nih soalnya, yo teman-teman barangkali masih ingat nggak? Iya, terlalu mudah ya Mbak ya. Ini nanti saya buat yang sulit ya, nanti yang di UAS ya. Ini kecilan ya, gimana ini gede? Gimana ini memperbesarnya ya? Nah, ini setelah teman-teman ini setelah saya koreksi hampir rata-rata kalau nomor 1 betul semua, hampir ya, berarti ada yang salah juga sih. Nah, tapi setelah itu yang mulai nomor 2 sampai berikutnya itu yang ini ya letak kesalahannya paling banyak itu di nomor 10 sampai nomor 20. Nah, itu paling banyak kesalahannya. Ya, jadi 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 kalau kita pahami ya sebenarnya ya soal-soal atau topik-topik yang dibahas dalam pelajaran bahasa Indonesia sebenarnya ya itu saja ya kan ya. Yes, ketemu paragraf induktif, paragraf deduktif, opini, fakta, terus apa lagi cuma itu saja gitu ya. Akan tetapi itu apa? Tapi kadangkala kita juga ini masih belum bisa mengidentifikasi dengan tepat sekali gitu loh ya. Jadi itu yang teman-teman jangan disepelekan, maksud saya itu ya. Ini kan bahasa ibu kita ya kan, ini bahasa ibu, bahasa pertama yang kita kenal ya. Nah, cenderung karena sudah kayak biasa, jadi ini mungkin penekanan kita itu cenderung agak santai gitu, agak ini ya, biasa, bahasa Indonesia gampang gitu. Nah, tapi fenomenanya ternyata di UAN pun yang nilainya nggak sempurna itu justru yang pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN gitu. Kalau yang seperti matematika itu ilmu pasti dikatakannya gitu kan ya, ilmu pasti itu artinya adalah objektif, cenderung kalau misalnya ngerjakannya nggak menggunakan langkah yang ini, mungkin hasilnya kan nggak akan ketemu gitu ya. Nah, tapi bahasa Indonesia ini di A agak mirip, di B di situ juga ada, C ada semua. Jadi kita harus betul-betul ini bisa ini mengidentifikasinya harus cermat gitu ya. Ini berarti Mbak Mila belum ikut UTS ya Mbak? Iya Mbak Mila. Berarti kalau di nama tadi sepertinya belum sempat submit gitu ya. Jadi mohon sisa waktu ya untuk digunakan sebaik-baiknya ya. Tadi Mbak Tri betulnya berapa? Mbak Tri Isna. Betul 13 Mbak. 13 kali 4. 13 kali 4. 52 Mbak. Ya separuh sudah Mbak. Separuh kopi tapi belum mencapai nilai KKM ya Mbak ya. Ya. Kalau Mbak Mila, kalau Mbak Rini, betulnya 5. 5 kali 4, 20 Mbak. Iya, UTS 20 Mbak. Ayo teman-teman coba kalkulasi berapa persen, misalnya UTS kan nilainya 40% ya, UAS nanti 40% ya kan, terus tugas itu 20%.
Atau kalau misalnya bisa saya agak sedikit modifikasi, UTS 35, UAS 35, 20-nya tugas, 10%-nya ini kehadiran. Ayo, teman-teman mau mencari sisa depositnya ini dari mana kalau misalnya nilainya segitu? Ya, coba bantu saya untuk mencari tambahan biar Anda itu bisa melompati KKM itu loh. Ya, gimana caranya? Ya, jadi ini mungkin sedikit bisa membuat kita jadi ini ya apa agak sedikit perhatian ya nanti berikutnya ya, apalagi nanti pas waktu drill UNAS itu jangan main-main. Artinya adalah betul-betul cermati. Nah, model soal begini itu strategi jawabnya bagaimana ya, harus itu. Oke, ayo. Ya, ini masih mood nggak ya? Apa ini mau dibahas apa enggak ini? Atau nanti ini masih ada sisa waktu lebih ya 10 menit lagi lah. Ya. Oh, sudah minta soal UAN ya, Mbak ya? Nanti ya, Mbak. Sudah minta soal UAN ya? Oke. Oke. Nanti bisa saya upload ya setelah selesai semester ini ya. Nah, jadi 2 minggu lagi. Jadi setelah Anda nilai yang atau selain semester ini tuntas, jadi bisa nanti saya ini saya upload soal-soal UNAS tahun-tahun sebelumnya ya, yang istilahnya yang untuk jurusan IPS ya. Ada juga yang untuk KPJ ada sih, cuma saya belum mendapatkan lagi kiriman yang terbaru dari pihak akademik ya. Umumnya nanti akan dikasihkan. Iya, sebenarnya iya Mbak, harusnya begitu. Remedi, nanti saya lihat setelah nilai UAS Mbak. Ya, jadi jadi nanti saya lihat dari nilai UAS. Jika misalnya ini apa istilahnya teman-teman nanti belum mencapai KKM, ya nanti bisa saya kasih semacam ini istilahnya ada beberapa soal nanti mungkin yang bisa dikerjakan untuk membantu ya, untuk membantu naik pangkat ya, naik derajat ya. Sudah Mbak, yang jelas Mbak Tri kan ini minimal dengan teman-teman hadir di kelas itu minimal nanti ketika UNAS atau ketika yang mengerjakan soal yang sesungguhnya nanti di Eptanas ya ibaratnya gitu ya, itu ada recall-nya ya. Oh dulu pernah saya pas sama ngantuk-ngantuk ingat Miss Vika ngomong begini, Miss Meiva ngomong begini, jelaskan ini, gitu biasanya ada recall-nya Mbak, daripada yang enggak sama sekali gitu ya. Jadi ini harapan saya ini apa istilahnya tetap ada pembeda antara yang masuk sama yang enggak itu ya. Mau nyentek siapa Mbak? Yang lain pada bingung waktunya 2 jam soal 50 ya. Jadi mungkin nanti ini kalau yang nomor 1 ini rata-rata banyak yang benar sudah. Nomor 2 ini ini sudah mulai banyak yang keliru. Coba jawab nomor 2. Kalau yang nomor 1 ini sesuai teks kan, kita baca teksnya dulu ya, atau istilahnya setelah tahu ya, istilahnya ditanya adalah opini, maka dari teks ini apa, kan gitu ya, mana. Nah ini kita bisa tinggal lihat dari konteks ini loh ya, dari konteks ini mana yang opini. Kalau Anda membaca ABCD-nya,
terkesan ada yang kayak kurang, ada yang sebenarnya ini bukan opini, ada yang ini fakta gitu. Tapi kalau dilihat dikembalikan lagi ke dalam teks ya itu ya, jadi itu yang ini kecil ya, nggak jelas ya Mbak. Ini padahal udah gede loh. Ini Mbak Tri pakai HP paling, iya Mbak. Kecil ya Mbak Rini? Oh ini padahal udah gede loh. Iya, coba jawab aja nomor 2. Iya teman-teman, jawab nomor 2. Hmm. Nomor 2, ada puisi ya. Ada puisi terdiri dari 5 baris atau 5 larik gitu ya. Segera dibenain Mbak Tri. Nanti ya ini apa? Biar nanti waktu yang semester berikutnya itu loh nggak terkendala ya. Ya HP-nya dipakai terus nanti ini ganti HP-nya yang lelah. Ya, ini untuk soal nomor 2. Kalau nomor 1 ini dari yang ada dalam paragraf ini yang opini yang mana, gitu ya. Di sini ada yang mengatakan bahwasanya menurut pendapat para ahli manusia sebagai sumber potensial. Nah ini ya, ini kalau begini saja terkesan kayak bukan opini gitu loh. Manusia sebagai sumber potensi. Nah ini kayak fakta gitu. Tapi kalau dikembalikan lagi ke teks, nah di sini ada kata menurutnya gitu ya. Jadi ini adalah uh, yang D kan gitu ya. Nah sekarang coba yang kedua. Yang kedua ini ada puisi gitu. Puisi ini ditanyakan yang bermajas sama. Ayo teman-teman ingat gak artinya majas itu apa? Majas kan gaya bahasa ya. Gaya bahasa itu ada kayak hiperbola, ada metafora kan gitu ya. Artinya adalah yang kayak perumpamaan kan gitu ya. Majas atau gaya bahasa yang di situ mengumpamakan ya, kalau yang di sini dimaksudkan. Coba dari 1, 2, 3, 4, dan 5 yang memiliki majas yang sama yang mana? Kalau ini misalnya sebelum matahari terbenam, dia pakai majas nggak? Dengarkan senandung di balik jendela. Rumah kecil bukanlah pintu pagarku. Nah, uh, yang mana kira-kira? Yang ini? Oh, kecil ya, semuanya bilang kecil. Kalau di sini sudah saya zoom ini, Mbak. Beneran loh. Swear, saya nggak bohong. Ini sudah saya zoom dan saya zoomnya udah ini. Jadi nanti ini karena semuanya pakai HP ya Mbak ya. Ya nanti harapan saya nanti kalau betul-betul sudah musimnya masa drill ya, tolong ini kalau misalnya bisa minimal tab ya, minimal tab atau yang warnanya agak lebar lah ya. Biar mata Anda sendiri nggak sakit dan juga bisa konsentrasi terhadap soal ya. Gitu. Nah, dari puisi ini yang menggambarkan majas yang sama yang mana. Nah, ini misalnya gini, dengarkan angin mengusir batang-batang padi. Nah, ini kan sebenarnya ini perumpamaan ya. Masa angin itu bisa mengusir kan gitu ya. Nah, ini hampir sama dengan angin datang mengantarkan berita. Nah, ini loh. Jadi, mosok saya ngantarkan berita itu angin gitu loh. Screen sharingnya mana ya Mbak ya? Screen sharingnya Mbak? Bukan ya? Mana ya screen sharing? Ini bukan. Apa ini ya screen sharing Mbak? Ini agak kelihatan jelas nggak?
Ya, jadi di sini nih yang relatif majasnya sama itu adalah yang 1 dan 5 ya. Kenapa kok nggak 1 dan 2? Kenapa kok nggak 2 dan 3? Kenapa kok ini teman-teman ini apa teliti ya. Ini dia menggunakan seolah-olah ya, seolah-olah pakai misalnya uh, kayak perilaku manusia, namanya majas metafora ya. Dengarkan angin mengusir batang padi, yang bisa mengusir kan sebenarnya orang kan gitu loh. Terus yang mengatakan berita kan sebenarnya juga orang begitu. Nah ini diumpamakan, ada perumpamaan itu seperti angin gitu loh yang melakukannya. Nah itu adalah majasnya relatif sama 1 dan 5 ya. Nah ini teman-teman salah nih di apa kemarin hampir sebagian besar uh, salah di sini. Iya itu tadi ya Mbak ya, biru gambar TV. Wah bisa ya Mbak. Bisanya ini jelas nggak di teman-teman ya? Betul ya, betul itu ya Mbak. Tapi di screen saya malah nggak muncul Mbak. Di screen saya nggak muncul. Atau yang ini muncul, ini kelihatan jelas nggak yang ini Mbak? Oke ya, jadi nanti ini bisa saya unggah beserta ini ya jawabannya ya. Nanti teman-teman bisa bisa uh, bisa sambil pelajari dan cocokkan ya. Kemarin jawaban saya yang salah yang mana dan yang benar yang mana ya. Oke, gitu ya. Oke, baik. Itu saja dulu pada malam hari ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktunya ya. Nanti Mbak Rini saya cek lagi ya, nanti lembar jawabannya ya, dengan kunci jawabannya ya. Uh, semoga ini, semoga nggak keliru ya. Semoga keliru maksud saya. Ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini membawa manfaat dan teman-teman bisa sedikit ininya terbuka wawasannya dan minimal bersiap untuk menjelang ini ujian akhir nantinya ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.